Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Divinta, mahasiswi dari Universitas Bengkulu, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya tentang materi inventory. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memberitahu apa sih inventory. Inventory merupakan persediaan barang dagang yang terdapat pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan barang dagang pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagang, merchandise inventory atau inventory, merupakan persediaan berupa barang dagang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Persediaan barang dagang ini merupakan aset lancar bagi perusahaan ketika barang tersebut terjual dan memberikan manfaat. Persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari 3. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventories. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventories. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods inventories. Ketiga jenis ini tersebut merupakan bagian aset lancar yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Berikutnya penentuan kuantitas unit barang dagangan. Cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, ada sistem pencatatan perpetual. Yang kedua, sistem pencatatan periodik. Berikutnya, terdapat permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama, pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau goods in transit. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak. Ada 2 syarat yang mempengaruhi peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama ada FOB shipping point, adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang tersebut beralih dari penjual ke pembeli sejak barang tersebut di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut tersebut adalah pembeli. Yang kedua ada FOB destination point. FOB destination point, barang dagangan baru beralih ketika penjual ke pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut tersebut adalah penjual. Yang kedua, barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau disebut juga sebagai barang titipan merupakan barang dagang milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan mereka kepada perusahaan kita untuk dijual kembali. Materi berikutnya itu untuk metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan tersebut. Terdapat 2 metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode harga perolehan. Menggunakan harga perolehan artinya nilai persediaan akhir di gudang dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika
Dalam satu periode, perusahaan melakukan beberapa kali transaksi dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada dua cara untuk menentukan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu yang pertama, identifikasi khusus. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misal mobil atau motor. Setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Yang kedua, ada asumsi arus harga perolehan. Yang pertama, ada FIFO, first in, first out. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan akhir, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atau atas barang yang terjual. Yang kedua ada LIFO, last in, first out. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan unit urut harga perolehan awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan menggunakan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai barang persediaan akhir. Yang ketiga ada average method. Average adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata unit, sedangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Demikian untuk penjelasan yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.